Oke, perkenalkan saya Krisna Aji Putra dari kelas IT 104 dengan nomor induk seperti berikut. Oke, dalam kali ini saya akan presentasi mengenai tugas PTKI. Untuk tugasnya sebagai berikut. Uh, oh, ya. Untuk tugasnya sebagai berikut, bahwa adalah sebuah proyek aplikasi terkait dengan teknologi komunikasi dan informatika dengan tema ekonomi digital. Isi proyek harus mencakup cara manajemen data dan diagram alur yang digunakan dalam pembuatan proyek tersebut. Buat dalam dua bentuk dokumen, yaitu bentuk makalah dan versi Word dan bentuk ringkasan dalam versi PPT. Dari informasi yang saya terima untuk tugas kali ini adalah berkelompok. Namun saya tidak berkelompok karena ada sebab lain hal, karena kesibukan kantor saya sendiri. Jadi saya tidak bisa mengumpulkan tim yang lain, jadi saya mengerjakan sendiri. Untuk tugasnya sudah saya buatkan makalah dan juga sudah saya buatkan baseline dari programnya, tapi tidak semua fitur belum teraplikasikan. Berikut makalah yang sudah saya buat. Berisi latar belakang, tinjauan pustaka, metode, workflow card, setelah itu output dan target pencapaian, jadwal. Ini jadwal rekomendasi pengerjaan. Untuk pengerjaan saya untuk UTS kali ini saya mengerjakan cuma menggunakan waktu 2 minggu. Jadi program yang saya buat menggunakan fitur yang terbatas. Tapi untuk fitur baseline-nya sudah ada. Daftar pusaka dari rakyat itu saya. Untuk nanti saya akan kirimkan juga di adlink. Nah, untuk presentasinya sebagai berikut. Introduction hanya saya aja Krisna dengan NIM sekian. Latar belakang saya membuat untuk aplikasinya saya membuat manajemen digital minimarket. Nah, ini nanti dapat diakses dari web sehingga seluruh customer bisa menggunakan tanpa perlu instalasi atau perangkat khusus. Nah, untuk manajemen digital ini baseline yang sudah saya buat adalah data data stok barang, absensi pegawai dan juga kasir. Untuk latar belakangnya, manajemen persediaan produk memiliki peran sentral dalam bentuk keberhasilan organisasi. Persediaan produk yang efisien dan terkelola dengan baik memiliki dampak mendalam dalam pada kinerja perusahaan, membawa pada peningkatan penjualan, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pada bidang ini dengan berfokus pada pengembangan aplikasi manajemen stok produk minimarket digital. Tujuan utamanya adalah membantu perusahaan mengelola kompleksitas manajemen stok lebih efektif dan juga pencatatan lebih efektif. Oke, metodenya untuk bahasa programan berhubung saya menggunakan web, jadi HTML dengan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel, menggunakan database MySQL. Untuk flowchartnya berikut. Berhubung ini kurang jelas, saya sudah buat sendiri.
untuk flowchartnya saya buat dengan lumayan sederhana, tapi sudah jelas juga untuk saya review. Untuk flowchartnya ini sudah masuk ke perhitungan juga, untuk fitur kasir, tapi terpotong. Oke, mulai start login ke tampilan web. Setelah itu input email dan password. Jika passwordnya sesuai, dari sistem akan mengkonfirmasi. Jika passwordnya sesuai, akan lanjut untuk membuka tampilan default dari website yang sudah dibuat. Nah, jika tidak, tampilan pesan akan error dan akan kembali lagi ke tampilan websitenya lagi untuk mengisi atau membetulkan password atau email yang akan diisikan. Nah, tampilan webnya ada kasir, list product, dan absensi pegawai. Untuk pertama fiturnya list product. Di produk sendiri ada form khusus untuk penambahan produk, hapus produk, setel produk, dan update produk. Pertama untuk penambahan untuk penambahan langsung klik parameter tambah produk, nanti akan diarahkan ke tampilan website baru. Setelah itu tambahkan isi input formnya harus sesuai, dan sistem akan menyocokkan form mana saja yang wajib diisi dan tidak. Jika form yang wajib diisi sudah sesuai dan isinya sudah benar, maka akan disimpan ke database. Namun jika form yang diisi tidak valid atau ada yang kurang yang diisi, nanti akan muncul tampilan error dan formnya tidak akan kesal, tapi hanya akan memberitahukan bahwa ada input form yang belum valid. Oke. Setelah itu hapus produk. Misalnya ketika produknya di list produknya dicentang, habis itu dipilih produknya, hapus produk. Nah, akan muncul pop up konfirmasi penghapusan. Jika tidak, akan diarahkan kembali ke list produk atau jika diklik nanti notifikasinya klik produknya itu detail produk, akan diarahkan ke detail produk, tampilan ke detail produk. Jika iya, produk akan kehapus di database. Nah, detail produk itu berisi informasi form yang telah diinput sebelumnya dan juga data transaksi yang ada. Data produknya bisa dilihat, dicek riwayat produknya, kapan pengisian stok, jumlah stok, dan riwayat penjualan. Nah, update produk kalau misalnya produk tersebut ada penambahan kapasitas stok ataupun ada informasi yang belum sesuai, bisa diinput di dalam produk. Kalau misalnya inputnya salah, akan error dan balik lagi ke form inputnya untuk menyelesaikan input formnya. Kalau misalnya valid, akan disimpan ke database untuk overwrite data yang sebelumnya sudah tersimpan. Nah, selain stok produk di minimarket, ada juga kasir, tapi belum saya tambahkan. Dan untuk selanjutnya ada fitur absensi juga. Absensi ini akan muncul dua tampilan, untuk tampilan pegawai baru dan juga pegawai yang sudah terdaftar. Untuk registrasi pegawai baru akan muncul tampilan klik parameter pegawai baru, akan muncul tampilan registrasi pegawai. Untuk registrasi bisa diisi sesuai ketentuan.
Jika valid akan tersimpan, jika tidak akan error dan akan dikembalikan ke input prompt-nya sebelumnya. Nah, untuk pegawai yang sudah lama, manajer bisa melakukan pengecekan 3 aspek, yaitu absensi dari pegawai, slip gaji atau riwayat slip gajinya dengan bonus gaji, dan juga asuransi atau kesehatan. Nah, ketiga fitur ini tidak akan melakukan read ataupun apa-apa, cuma hanya melakukan read di database saja. Jadi hanya memunculkan data informasi yang bersangkutan. Nah, untuk penjelasan fraud card manajemen digital supermarket seperti berikut. Ya, sudah seperti berikut. Nah, saya pikir untuk penjelasan saya cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.